Saya teriak itu sopirnya biar turun karena sudah tidak bisa lagi, pasti kena nantinya itu. Nah, langsung itu terjadi laka seperti itu. Itu di lintasan kereta api, itu truk berhenti di situ macet itu kurang lebihnya ya 5 menitan. Itu udah tidak bisa bergerak lagi. Kena ekornya, ekornya tersambar kereta api, terus kabinnya itu natap kereta api. Itu ketegang soalnya itu penumpang BRT-nya juga penuh, orang-orangnya kan dikasih turun semua itu. Saya juga gebrok-gebrok itu bis BRT-nya saya turun semua. Takutnya saya kalau lompatnya kayak gitu, kalau lompatnya ke arah BRT ya hancur semua itu. Kereta penuh penumpang Pak, itu ada yang terbentur ke kabin trailer itu sempat rusak parah juga, pecah-pecah kacanya. Yang bagian depannya itu. Area itu macet, itu membantu. Itu ada kereta yang masuk ke arah Tawang. Truk itu udah bisa bergerak sama sekali, belakangnya truk itu pasti nanti kena kereta api. Saya teriak berapa detik aja langsung kena. Kendaraan ada yang tersambar juga. Kendaraan itu punya siapa? Punya saya, ya itu kendaraannya ringsek lah, kena benturan dari truk trailer itu. Bener-bener hancur, udah bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai? Iya. Terparkir di dekat palang pintu jalur belah kiri itu. Sebenarnya terbiasa tidak saya parkir di situ karena saya melihat kemacetan itu. Ya? Kemacetan itu saya ikut membantu biar cepat ya. Akhirnya tertampar juga. Ya, kali ini saya bersama dengan seorang saksi, dia yang mengetahui kejadian kronologi dari truk yang tertampar kereta api di Jalan Kaligawe, Semarang. Kronologinya bisa langsung dijelaskan oleh saksi yang satu ini, mulai dari kedatangan kereta api hingga terjadinya penabrakan truk, dan apakah ada korban atau tidak, langsung kita saja tanyakan. Selamat pagi Bapak. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak, ini dalam keadaan bekerja. Oke. Bapak ini pada saat itu bisa diceritakan sedikit Pak awal mula dari kejadian sebelum dan sesudahnya truk yang tertampar kereta api? Ya. Gini ya Pak, itu setiap hari kan saya lewat situ sambil jemput istri, saya pasti berhenti di situ. Nah, kebetulan area itu macet, benar-benar macet karena rob yang mungkin tinggi sekali. Jadi keadaan semua kendaraan itu yang besar apa yang kecil pun jalannya pelan. Kebetulan pas itu jam-jam 4:04 itu ada kereta yang masuk ke arah Tawang. Itu sudah masuk. Nah, otomatis pintu palang kereta itu terbuka. Nah, langsung itu beramai-ramai masuk. Kebetulan pas masuk itu macet lagi sampai lama tidak bergerak. Nah, setiap lewat itu kan saya pasti tahu, oh jam ini kereta yang mau keluar dari Tawang itu mau keluar. Oke. Nah, setelah itu truk itu udah bisa bergerak sama sekali, sama saya sama pengguna apa itu Pak Oganya di situ, ya itu membantu merapatkan barisan yang truk mogok itu dari 1 meter menjadi kurang lebih ya 15 sentimeter. Itu tak suruh maju semua karena saya tahu itu belakangnya truk itu pasti nanti kena kereta api. Ekornya tersebut ya Pak? Iya, kebetulan itu udah tidak bisa lagi karena udah terlalu mepet. Itu masih tertinggal kurang lebihnya setengah meter. Itu pasti nanti kena lah. Dengan adanya itu saya teriak itu sopirnya biar turun karena sudah tidak bisa lagi, pasti kena nantinya itu. Nah, langsung itu terjadi laka seperti itu. Itu pada saat itu truk berhenti selang berapa lama Pak di dalam kereta api itu sebelum adanya tabrakan? Nah, itu di lintasan kereta api, itu truk berhenti di situ macet itu kurang lebihnya ya 5 menitan. Itu udah tidak bisa bergerak lagi. Nah, jadi sopirnya langsung saya turun lompat, langsung saya melihat lampu sinar kereta api kuning itu, langsung ya enggak berapa detik aja langsung kena itu. Berarti truk di situ sudah berhenti 5 menit, kemudian palang pintu baru ditutup.
Itu kemudian terjadilah tabrakan itu ya, tertamper kereta api Herina ya. Iya, itu palang pintu kan adanya kan sebelahan toh Mas. Oke. Sebelah kiri sama yang sini sebelah kanan. Jadi truknya itu udah masuk baru bisa ditutup itu palangnya. Jadi sebenarnya kalau depannya kosong itu truknya bisa lolos karena banyaknya antrian yang padat itu udah bisa keluar lagi truknya. Itu kemudian tabrakan dari situ pada bagian apa truk tersebut, Pak? Kena ekornya, ekornya tersambar kereta api, terus kabinnya itu natap kereta api. Di situ cukup lama ya Pak untuk proses evakuasinya? Lama sekali, itu dari jam 4:30 kejadian sampai jam kurang lebih ya jam 7-an itu baru bisa ya? Keretanya disuruh mundur ke Tawang, terus baru evakuasi mobilnya itu jam 9 lebih. Di situ ada korban jiwa? Enggak ada korban jiwa sama sekali, alhamdulillah. Ya cuma itu kendaraan ada yang tersambar juga. Di situ kerugiannya apa saja Pak selain dari mobil truk yang tertamper kereta api? Ya itu satu buah kendaraan, sama itu enggak ada lagi ya, sama palang-palang itu tonggak-tonggaknya punya KAI. Kendaraan itu punya siapa Pak? Punya saya. Oh, punya Bapak sendiri? Iya. Rusak pada apa Pak pada insiden tersebut? Ya itu kendaraannya ringsek lah, kena benturan dari truk trailer itu. Bisa dipakai nggak atau sudah benar-benar hancur gitu Pak? Benar-benar hancur, nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai? Iya. Berarti untuk saat ini itu kerugian ada di Bapak ya yang menanggung sendiri gitu. Sampai saat ini masih belum ada bantuan ya? Iya, sampai saat ini masih ada konfirmasi tentang kerusakan di kendaraan saya. Oke. Pada saat itu kondisi kendaraan Bapak itu terparkir di mana? Terparkir di dekat palang pintu jalur belah kiri itu. Sebenarnya terbiasa enggak saya parkir di situ karena saya melihat kemacetan itu. Ya, kemacetan itu saya ikut membantu biar cepat ya. Akhirnya tertampar juga. Karena kondisinya darurat, jadi harus turun membantu. Iya. Oke. Kemudian akhirnya terkena dari kepala truk atau gimana? Kendaraannya itu? Terkena dari kepalanya truk. Langsung kehantam dari kendaraannya? Iya, truk itu kan belok, ini kan mundur jadi kena ban belakangnya. Sudah coba dibawa ke bengkel gitu Pak? Kira-kira itu nanti kena biaya berapa itu kalau dari kerusakan? Enggak, itu soalnya rangkanya patah. Jadi enggak bisa dipakai lagi itu kemungkinan motornya. Sekarang masih di Polrestabes Semarang. Oh, motor itu dijadikan bukti? Barang bukti Pak. Oke. Digunakan untuk sehari-hari Pak motornya? Iya, saya gunakan sehari-hari untuk kerja Pak. Padahal barusan beli itu ya Pak? Iya, barusan beli bulan Juni itu. Bulan Juni kemarin. Bahkan tak ganti ini roda-rodanya, cakramnya tak ganti ini semua ya. Namanya nasib Mas, enggak tahu. Suasana di situ dan situasi di situ pada sore hari sebelum azan maghrib berarti ya Pak? 4:30 Mas. Sekitar pukul 4:30 itu seperti apa Pak suasananya di situ? Apakah tegang atau gimana gitu Pak? Enggak, itu suasana itu sebenarnya kalau enggak hujan, enggak robnya tinggi itu lancar-lancar saja biasa. Cuma karena itu cuaca ya hujan, terus robnya tinggi, akhirnya yang sebelah itu memang benar-benar macet total itu. Enggak bisa bergerak lagi itu. Itu macet waktu saya telepon istri saya itu macetnya sampai di Jaringan. Itu berapa meter kira-kira Pak? Wah itu kalau yang belakangnya truk itu mungkin ada 2 kiloan lebih tau mau sampai ke pelabuhan kok itu. Oh, berarti kemacetannya 2 kilo. Nah, itu yang di arah ke Demak itu memang benar-benar macetnya memang lama sekali. Total itu mungkin sampai sana arah Sayung itu. Pada saat detik-detik sebelum adanya tabrakan di situ Pak, kondisi di situ seperti apa Pak? Apakah Bapak sendiri berusaha untuk meminta kendaraan yang depan maju, terus meminta supirnya untuk turun juga gitu ya Pak? Iya, itu saya sama Mas Agung sebagai paoganya itu sudah mengondisikan
volume kendaraan yang padat itu memajukan dari yang biasanya ada jarak antara mobil dan mobil di depannya itu sekitar 1 meteran, itu sudah saya kondisikan menjadi paling tidak ya 15 sentinan, udah mepet gitu, masih tidak bisa lagi Pak. Jadinya masih tertinggal tuh ekornya trailer. Sempat ada bersih tegang Pak antar sopir? Enggak ada Pak. Enggak ada ya? Enggak ada. Seharusnya itu bisa diminimalisir dengan cara seperti apa? Ya itu bisa minimalisir. Diminimalisir kerusakannya. Diminimalisir itu Ya. sebenarnya itu truknya itu kalau dihantamkan ke gapura itu sama mobil yang di sebelahnya itu tidak terjadi seperti itu Pak. Tapi karena mungkin supirnya tegang tidak mau dia itu karena pas sambungan di trailernya itu ngantam mobil itu. Jadi ya terjadi laka kayak gitu. Terus kemudian tertabrak. Iya. Banyak yang berteriak nggak Pak waktu itu? Pada saat rekaman juga Dan, yang di iya, banyak sama orang berteriak itu orang-orang yang turun dari BRT karena takutnya juga kalau trailernya itu tertampar ya kalau kayak gitu, kalau langsung maju kan kena BRT itu. Banyak orang nonton di situ. Kemudian berarti di situ suasana bisa digambarkan cukup tegang juga ya Pak, pada berteriak. Iya, cukup tegang soalnya itu penumpang BRT-nya juga penuh. Orang-orangnya kan dikasih turun semua itu. Saya juga gebrok-gebrok itu bis BRT-nya saya turun semua. Takutnya saya kalau lompatnya kayak gitu, kalau lompatnya ke arah BRT ya hancur semua itu. Itu aja. Di BRT itu ada berapa banyak orang Pak? Ya saya kurang tahu ya, banyak orang yang Banyak berdiri ya. banyak ya. Banyak orang berdiri sebenarnya. Berarti jarak antar BRT yang penuh dengan penumpang dengan jarak truk itu berapa senti mungkin? Atau sangat dekat sekali? 1 meteran itu Mas. 1 meter. Nah, karena itu ada jarak 1 meteran, makanya kan itu saya suruh truknya itu maju karena pas Untuk di meminimalisir. sambungannya kena mobil sampingnya itu. Itu kan ada mobil sampingnya itu toh. Oke. Pada setelah terjadinya tabrakan, arus lalu lintas di situ dipastikan padat total ya? Wah, Lumpuh ya? itu lumpuh total itu dari jam 4:30 itu sampai jam 7. Sampai pukul 7. Baru bisa jalan karena keretanya baru dibawa ke Tawang. Berarti kereta sempat terhenti di situ. Iya, terhenti di situ. Kereta penuh dengan penumpang apa? Kereta penuh penumpang Pak, itu ada yang terbentur ke kabin trailer itu sempat rusak parah juga, pecah-pecah kacanya. Yang bagian depannya itu? Enggak depan, belakang lokonya. Oh, berarti di situ di tempat penumpangnya ya Pak? Iya. Dari penumpangnya ada yang terluka atau enggak Pak ya, penumpang kereta api ini? Wah, saya enggak Masih konfirmasi belum itu Pak. mengetahui. Tapi kondisinya itu sudah bagian depan dari lokomotif itu sudah lecet, terus Ya, kemudian kaca pecah gitu juga. kaca pecah gitu aja. Ada berapa kaca ya Pak? 1 pintu Pak. 1 pintu ya. Itu cukup keras juga berarti benturannya ya Pak ya? Juga keras sekali itu Pak. Karena emang kereta itu kalau sore yang itu memang kencang sekali. Itu ke kereta api mana masih belum tahu ya Pak? Harina ya Pak ya? Harina, Bandung, Tawang, Surabaya katanya. Oh. Oke. Tadi kita sempat ngobrol dengan saksi. Beliau ini merupakan pekerja pasukan oranye ya Pak ya di Semarang. Pasukan merah Pak. Pasukan merah, maaf. Pasukan merah di Semarang yang menjaga kebersihan, tapi beliau sendiri juga seorang relawan yang suka membantu mengatur arus lalu lintas di kawasan Kaligawe juga ya Pak ya tentunya ya Pak ya. Dan pada saat itu kondisinya memang sudah cukup darurat sehingga Bapak ini harus menghentikan kendaraannya di dekat rel kereta untuk membantu mengurai arus lalu lintas di sana. Namun semuanya tidak sempat dan akhirnya tertabrak, malah kondisi kendaraannya yang rusak parah. Dan saat ini bingung ya Pak ya mau diapakan untuk bekerja sehari-hari. Bayangkan saja dan saat ini beliau harus meminjam kendaraan dari saudaranya ataupun menumpang dari kendaraan temannya. Untuk saat ini untuk membenarkan kendaraan tersebut harganya cukup mahal dan baru saja dibeli motor. Ya semoga dari tayangan ini ada pelajaran yang bisa diambil dan semoga bisa mendapatkan kendaraan yang baru untuk Bapak yang di sini. Oke, sampai jumpa di Saksikan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.